Saudara-saudari, saat ini rasanya atmosfer di Indonesia penuh dengan suasana satanik. Karena begitu banyaknya tayangan televisi yang berbau satanisme. Dan acara semacam ini memang disukai banyak orang karena mengungkap hal-hal yang gaib. Sehingga stasiun televisi berlomba-lomba membuat tayangan semacam ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi fenomena semacam ini? Kita akan mendengarkan sharing dari seorang narasumber yang tidak asing lagi dalam dunia ilmu gaib. Beliau adalah Bapak Dr. Raden Mas Tejo Udono Upomo dari Yogyakarta. Topik kita kali ini adalah okultisme dan iman Kristen. Apa sesungguhnya okultisme itu, Pak Tejo? Dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bicara tentang okultisme. Okult itu artinya tersembunyi, isme itu adalah ilmu yang tersembunyi. Karena orang-orang yang pelajari itu biasanya tidak secara jelas dia mengutarakan di mana-mana zaman dulu ya, tetapi dia belajar sendiri atau dari orang tuanya atau dari seorang ahli di dalam okultisme sebagai gurunya atau dari temannya yang memang sudah mendalui okultisme sebelumnya dia. Jadi saya katakan bahwa sebelum kedatangan agama di Indonesia itu, sebetulnya di Jawa itu sudah ada agama, ya, suatu kepercayaan tentang adanya satu roh tunggal. Jadi bukan politeisme tapi monoteisme. Nah itu orang-orang ini ingin mendekat pada Tuhan, maka dia bertapa, kemudian dia mati raga, puasa, semua ini dia untuk berdoa untuk mendengarkan apa atau sabda Tuhan terhadap dia itu. Nah ini utamanya begitu sebetulnya, ya. Jadi orang-orang semacam ini tidak mengatakan aku akan bertemu Tuhan, karena ya mungkin dijantis yang ke orang gila nanti, maka dia bersembunyi diam-diam masuk ke gua, ke hutan-hutan. Padahal kita lihat gua dan hutan itu sebenarnya tempat, kalau dulu saya sebelum masuk Kristen saya mengatakan jin sama setan itu berbeda ya. Jin itu adalah ciptaan manusia, tapi dia roh ya, di alam di seperti kita ini, di samping kita itu ada jin, tapi ya rohnya, alamnya rohnya lain. Kita ada badan wadah dan dia tidak punya badan, hanya roh. Dan kita meninggal, dia tidak meninggal, Pak. Dia tidak meninggal, jin itu, menurut percayaan saya dulu. Dan ada setan itu yang umumnya jahat. Jin itu ada yang hitam, ada yang putih. Itu kepercayaan saya dulu. Walaupun setelah saya masuk Kristen ya, di luar manusia jin sama setan sama aja, itu iblis. Ya. Nah, pada saat ini ingat ya, kalau kita berdoa di tepi kolam sunyi, itu yang datang pertama kali itu jin, bukan Tuhan, bukan malaikat. Ingat ini. Nah, kalau ada suara-suara, kita melihat, oh bentuknya apa? Kok ular? Nah, kita harus curiga, kok ular ya? Nah, saya dulu pertama kali semedi juga gitu, kok ular? Dia berkata tentang, kok saya tidak puas, masa orang kok sama binatang ya? Kita terus naik terus, nanti ada rupa manusia yang mungkin tidak saya kenal, tapi dia rupa-rupanya seperti manusia yang pernah hidup, yang pernah sakti luar biasa ya. Yaitu Kodam, itu Raja Jin. Nah kita tidak boleh goyah, Raja Jin. Nah kalau kita naik, kalau bisa naik terus, itu baru malaikat. Nah pada saat kita dapat malaikat, itu semua jin itu akan berlari-lari mendekati kita. Kira-kira apa yang dikatakan pada malaikat itu, dan kalau bisa kita potong di tengah jalan. Itu jin. Jadi jin itu tidak suka kalau orang itu datang kepada Tuhan, dan malaikat itu tidak suka dia. Ya. Jadi kalau kita ke tepi-tepi, kita melihat mendengar suara, dulu mengatakan, wah ini suara Tuhan, wah enak sekali. Ya kita dibimbing dengan baik. Nah ini kita harus tahu bahwa itu adalah
bukan Tuhan, tapi itu adalah jin. Nah, dikira di tempat ibadah tidak ada jin, ada jin. Kecuali kalau ada yang ada di dalam gereja, tempat ibadah itu semuanya, itu orangnya lurus, itu jin itu panas, pergi dia. Maka kalau kita mulai berdoa kan, kalau orang Kristen mengatakan di dalam nama Tuhan kami singkirkan roh jahat yang akan mengganggu kebaktian ini, dia akan singkir. Tapi kalau di dalam orang-orang itu pribadinya itu hanya Kristen tomat, artinya Kristen datang bertobat kalau keluar tomat. Nah itu dia akan seneng, dia datang ya kamu menipu ya, sama saya aja. Nah, dikira di gereja itu tidak ada jin, ada banyak. Juga di tempat ibadah banyak jin, karena suku yang ada di situ makin banyak. Kalau kita lihat makin banyak jinnya, makanya orang yang di situ itu orang yang nggak benar semua. Yang mulutnya nyembah Tuhan tapi hatinya tidak. Nah, itu kita harus tahu. Nah, karena apa? Mengapa kita sulit menemukan Tuhan yang benar, yang betul-betul Allah yang Maha Suci, Maha Penyayang, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita? Itu antara Allah dan manusia ada penguasa udara. Wah, ini ya, penguasa udara itu ada yang penguasa satu tunggal namanya Begawan Songo-Songo. Kemudian penghulu udara itu empat penjuru mata air angin ya. Di sebelah utara itu Sulu, barat itu Sapu Jagat, timur Sapu Angin, dan sebelah kan Nilor itu. Yang sering sekarang menjadi idola orang-orang paranormal sekarang ya ini penghulu udara. Di bawahnya itu iblis kecil-kecil, jin kecil-kecil. Itu ada hitam, ada yang putih, ada hitam, yang putih, dan kualitasnya berbeda-beda. Kalau itu jin itu putih atau iblis itu putih, dia menamakan dirinya seperti orang-orang yang pada waktu hidupnya itu ya putih, gitu. Kalau di dalam pewayangan Pendawa. Nah, kalau di dalam yang hitam itu Denawa, raksasa atau Astinapura. Nah, misalnya jin Burisrawa. Nah, itu orangnya berangasan, suka perempuan. Nah, itu. Ya, seperti sifatnya Burisrawa itu. Nah, itu ada putih hitam. Jadi kalau kita hitam, kita dapat roh. Ya. Maka saya katakan, kalau kita pelepasan dari jin hitam, kita masuk ilmu hitam, okkultisme hitam, kita keluar. Kalau kita ini tidak dimasuki, dia akan masuk lagi. Dan lucunya, yang masuk kualitasnya lebih tinggi. Dengan harapan jin itu bisa menguasai manusia. Jadi jin itu prinsipnya ingin dipakai manusia. Dengan catatan apabila mati ikut saya, gitu. Jadi tidak ke surga, ikut jinnya ini, gitu. Jadi ingin dipakai manusia. Jadi selalu mendekati manusia. Nah, manusia mana? Manusia yang makin lurus ke Tuhan itu didekati terus sama jin supaya ikut dia, gitu. Ya. Jadi ini pentingnya. Jadi kalau Anda beragama apapun, kalau tidak ada roh Allah bertinggal di dalam kita, jangan harap bisa lepas dari jin. Jin satu hilang, jin putih datang. Jin putih juga sama jin. Kalau Anda menjadi orang baik, maka Yesus mengatakan, kamu tidak, oleh karena kamu berbudi baik, bertindak baik, kamu masuk surga karena anugerah, karena ada Roh Kudus itu. Karena kamu berbuat baik dengan jin putih, kemana-mana baik, seperti ajaran Kristus. Pertama saya ikut jin kebatinan putih, okkultisme putih. Kenyataannya apa? Kenyataan itu adalah ajarannya seperti orang Kristen, tetapi tidak menimbulkan pengharapan untuk masuk surga. No. Maka saya katakan bahwa selama pemimpin-pemimpin Indonesia itu masih pakai roh-roh macam itu, ya kita akan sengsara terus, Pak. Kita tidak boleh pakai roh-roh itu. Tapi siapa yang kuat? Sekarang contohnya presiden-presiden dimanapun juga mesti ada pendampingan paranormal. Ya, kalau orang-orang pemimpin yang tidak mau hidup dalam kebenaran, ya itu kadang-kadang supaya dia tetap di atas, ada karisma, dia pakai paranormal. Nah, itu kadang-kadang pakai jin. Kebanyakan yang pakai jin. Saya katakan karena saya dulu dari dunia itu, jadi pakai jin. Nah, jin ini yang mempengaruhi kehidupannya, dia menjadi hebat dan sebagainya. Tetapi kelihatannya orang tempat-tempat yang banyak memakai itu tidak akan bagus ekonominya, ya rasa ditandani. Di mana-mana banyak prahara. Nah, itu persoalannya. Seperti ini ada suatu penarik pada waktu saya di luar negeri. Dia mengatakan pusat kekristenan yang luar biasa di Alor, ada namanya Pulau Babi. Itu pada waktu gelombang besar itu habis seluruh manusia. Padahal orang Kristen Katolik di sana. Kita juga berpikir kenapa itu. Kemudian ada seorang penginjil luar negeri datang ke pulau itu, ternyata dia itu orang Kristen Katolik tetapi penyembah berhala. Jadi dia membuat patung-patung, di situ ada bunga-bunga, di situ ada menyala, itu sudah menyalahi kekristenan. Jadi menduakan Tuhan. Maka Tuhan
Tidak suka orang semacam itu. Ya. Jadi kalau ada prahara, Tuhan perlindungan itu kan dilepas, iblis masuk rusak. Karena prinsip iblis itu kalau dia sudah masuk iblis, secepat mungkin dimusnahkan supaya dia ikut. Itu prinsip iblis. Oh, gitu ya. Wah iya, prinsip iblis itu. Ya jadi begitu dimenangkan, masuk ke dalam kedukunan, kalau ini orang-orang ini tidak bisa dipakai oleh iblis, dibunuh sama iblis. Entah apa tidak dipakai kok, tidak bisa dipakai kok. Pisaunya kumpul. Padahal saya ingin menyebarkan ajaran iblis kok melalui jin-jinnya saya. Nah, itu. Jadi iblis itu menginginkan orang kalau sudah ikut dia secepat itu dihancurkan. Maka tahu, saya sudah mulai tahu bahwa tempat-tempat yang munafik, ya kelihatannya agama hebat, tetapi dia kehidupannya 180 derajat di luar itu juga pagar pelindungan yang dibuka, iblis masuk dan rusak segala-galanya. Itu okultisme, ya. Jadi ini saya katakan kita harus hati-hati. Ya memang kita bisa sakti, bisa linue, bisa tahu apa-apa, tetapi di belakang Anda adalah roh siapa? Bukan roh Tuhan. Jadi ada kuasa-kuasa. Jadi kalau kita lihat tangan ya, tangan ini adalah penguasa udara. Coba Bapak, ini adalah manusia bahasa, ini Tuhan. Bisa mau ketemu Tuhan? Nggak bisa. Maka dulu saya cari, saya begitu ini, waduh, kapan saya bisa ketemu Tuhan? Kok ini ada penguasa udara yang lebih kuasa dari saya? Kapan ketemu Tuhan? Tidak bisa. Kalau tidak Tuhan datang ke kita, kita harus datang. Tuhan harus datang ke tempat ini rakyat manusia, baru kita bisa mengenal Tuhan. Maka ada di dalam kejawen aja goleo gali kangkung, artinya goleo penggali kang linangkung, hidup dalam kebenaran. Goleo kun tapae kun tulayan. Tapak itu adalah bekas. Kun itu Tuhan, tul itu tulisan, kun tulayan. Jadi tulisan di dalam kitab-kitab yang disebutkan itu harus ada bekasnya di dunia. Siapa ini yang pernah datang ke dunia? Loh, itu. Dan di dalam buku Bhagavad-gita dikatakan kalau agama melawan agama, kalau bangsa memakan bangsa, kalau si jahat menekan si suci, aku akan datang menjelma menjadi manusia. Itu Bhagavad-gita sebelum kedatangan Kristus. Iya. Nah, jadi harus ada penjelmaan manusia dari seorang Allah yang bisa yang mendamaikan antara Tuhan dengan kita. Itu. Maka saya masuk Kristen. Jadi sosok pribadi. Itu harus pernah datang itu. Kalau nggak gitu nggak akan dekat gini. Iya. Kita nggak akan mencari Tuhan. Kita ada kitab suci, kita mencari Tuhan. Kapan kita bisa menyembah Tuhan? Mau ini ngalang-ngalangi. Iya. Saya sudah sejak kecil doa yang datang sih. Itu pertama kali mesti wujud. Karena ini yang jaga sini, kita ngomong kamu yang penjaga, kamu itu. Kita datang ada uang, kodam. Ya kalau kita sudah seperti teman-teman saya sudah senang kodam itu sudah hebat, saya bisa apa-apa, bisa menguasai apa ya silakan, itu menganggap Tuhan ya. Dan dia mengatakan aku Allahmu, aku ilahmu, aku tak sembah, kamu nyembah saya beri apa kemauanmu. Ya, gitu. Itu kalau di masyarakat Jawa ada semacam kaki danyan gitu, ya, yang bau reksa. Ya, itu yang menyebabkan kita tertarik pada dia. Itu, ya. Maka kita harus hati-hati. Misalnya, seperti contoh ya, saya tidak mengatakan, saya sesuai dengan pengalaman saya. Kalau ada suatu misalnya ada suatu gempa bumi, misalnya hancur semua. Itu si iblis satu, tempat-tempat makam-makam yang dianggap suatu gaib itu tidak dirusak. Supaya manusia menuju ke situ, sembahan gitu, hijing-hijing itu. Nah, aku ada di sana. Ya gitu. Maka itu mengapa itu masih tetap ada? Memang dibuat iblis supaya tetap saya menyembah di situ supaya tidak menyembah Tuhan. Dan orang melihat itu mujizat. Mujizat bukan. Nah, kalau mujizat itu orang masuk gulung-gulung masih sembuh, itu mujizat. Ketangsang siwet pasti sembuh, masih hidup, nah itu mujizat. Tapi kalau itu masih bukan mujizat, kita jangan terkecoh di situ. Jadi kelihatannya memang di dalam dunia ini ada jalan kebenaran yang disangka benar tapi ujungnya maut. Ada jalan yang memang benar menuju Allah yang benar gitu. Nah, ini tentang jalan ilmu Pak Teja. Tentang jalan ilmu itu kelihatannya memang ada ilmu hitam, ilmu putih. Mungkin berdasar pengalaman Pak Tejo, bagaimana seseorang itu bisa akhirnya masuk ke dalam ilmu hitam, kemudian masuk ilmu putih, kemudian ada tingkat-tingkatan ilmu itu mungkin perlu diuraikan. Gini ya Pak ya.
Jadi kalau kita akan ilmu itu masuk ke dalam okultisme itu kadang-kadang kalau saya sendiri sejak kecil, karena ya saya juga seorang paranormal, turunan paranormal. Jadi pada waktu saya mengandung ibu, dia sudah berdoa supaya anak yang di jabang bayi ini menjadi paranormal. Jadi sejak lahir berontak sudah ada. Ya, jadi saya itu memang diturunkan di dunia untuk menjadi paranormal. Ada yang orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan paranormal, tapi dia ingin belajar, itu ada gurunya. Nah kalau saya ingin apa, kamu keinginan saya ingin melet perempuan, ya sudah masuk ke hitam aja, belajar, tapi hitam dulu Pak. Misalnya orang-orang pelacur apa itu minta jin susuk, di dalam susuk ada namanya jin khusus, supaya pria yang masuk itu tertarik, itu ilmu hitam. Pencuri ilmu hitam, tuyul ilmu hitam, gitu. Tetapi ada yang ilmu putih, yaitu kebaikan. Hanya di dalam ilmu putih kebaikan menolong orang, tapi satu unsur yang kita jangan lupa, kesombongan. Naik, sombongnya naik. Nah itu yang dibenci sama Tuhan, nah, menurut kekristenan. Jadi saya dulu ilmu putih, itu saya sombong. Nah, caranya gitu. Jadi keinginan kita mana? Kalau kita ingin ke arah yang jelek ya ilmu hitam. Ilmu putih lain, ini berbeda, ini musuhan. Nggak cocok ini, jinnya ini nggak cocok. Jadi kalau kita akan lepas dari ilmu hitam, rohnya kita hilangkan, kita masuk ilmu putih belum. Maka kadang-kadang orang yang seperti keserupaan apa, kemudian ada datang dukun, dilepas langsung masuk ilmu putih jadi orang baik, tapi tetap di bawah dukun itu dengan roh putih. Jadi bukan lepas. Ingat, bukan lepas, ada roh putih di dalamnya. Nah, kalau dia mau belajar, dia kena roh itu. Kalau tidak mau belajar, selama dimotivasi oleh kuasa roh itu. Maka kalau ini nanti masuk ke Kristen harus dilepas dulu supaya memasuki Roh Kudus. Nah ini begitu Roh Kudus lepas, ini lari, dan ini Roh Kudus kita rawat supaya melindungi kita dari datangnya roh baru lagi. Kalau tanpa ada masuknya Roh Kudus kita nggak bisa. Maka saya dulu ketemu Kristen itu bersyukur, puji Tuhan. Karena saya akan melakukan Jembima itu datang lagi, Jembina datang lagi. Begitu aku nyebutkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, Jembima pergi. Kenapa? Dia tahu dia ada Roh Kudus kok. Nggak mau, berani datang lagi ke wadahnya saya. Kalau sebelum itu masuk terus, keluar masuk lagi, keluar masuk, tidak akan lepas karena dia suka dengan saya. Itu repotnya. Kalau dengan agama didoakan lepas tanpa dimasuki roh, masuk lagi dia. Berarti seperti sabda Tuhan Yesus ya, kalau rumah itu dibersihkan, tapi dalam keadaan kosong akan datang lagi roh-roh yang lain yang lebih jahat gitu. Kecuali roh ini masuk roh Kristus Yesus yang roh. Iya, itu harus ada di situ. Kalau begitu di dalam iman Kristen, orang ikut Tuhan Yesus, mau nggak mau pasti harus terjadi pengalaman di mana orang itu dilepaskan. Iya, pelepasan. Iya, dari kutuk keturunan, iya, atau dari sangkut paut dan kuasa kegelapan. Iya, harus itu. Baik yang hitam maupun yang putih. Iya, iya, semuanya harus gitu. Karena jinnya, rohnya lain kita sudah. Lain kita. Lain. Terus di dalam ilmu ini Pak, dalam ilmu itu ada tingkat-tingkat ya. Oh ya, jadi kalau hitam atau putih ada tingkat-tingkatnya. Ya. Ketidakdayan, ketidakdoyo itu tusuk nggak apa-apa. Ya. Ya. Ketidakdayan, kasantosan. Kasantosan itu saya tidak, kalau saya nempelin orang jatuh itu ketidakdayan. Kasantosan itu hanya jatuh, itu kasantosan. Kalau Kawijaya dari jauh jatuh. Kalau yang kasampurna, nah ini tidak ada yang bisa. Kenapa? Kalau kasampurna dengan cara kasampurna itu, kalau saya jadi orang kebatinan kasampurna, berarti saya badan wadahnya itu langsung diangkat surga. Kasampurna. Nah kita lihat di dalam dunia itu hanya satu, Yesus tuh bisa naik ke surga. Biasa, ya. Jadi tidak mungkin ada kebatinan yang sampai saat ini bisa kasampurna. Orang yang sangat sakti pun, misalnya Brawijaya pun, dia tidak kasampurna. Yang katanya Syekh Siti Jenar yang paling hebat di antara Wali Songo, katanya luar biasa, Syekh lemah abang gitu. Dia pun matinya karena dia disuruh bunuh diri sama anggota lainnya. Kenapa? Dia menyebarkan bahwa Allah yo ingsun pribadi. Jadi di dalam ajaran Wali Songo tidak ada Allah di dalam tubuh, tidak ada Allah di surga, saya manusia, ini ada kitab. Tapi kalau saya sijilan
Allah yo ingsun pribadi, dan Allah yo ada di dalam sini. Itu inilah bibit ini yang dipakai oleh Mataram, raja-raja Mataram, walaupun Islam, dia adalah kebatinan. Nah, jadi si Teja sudah ke arah bahwa kalau kita akan selamat ya Lana memang harus tinggal di sini. Tapi caranya gimana? Belum tahu. Saya dulu sudah pernah tahu, hanya yang mengatakan kalau kamu ingin selamat sampai surga, jadilah pendawa. Apa yang? Kok pendawa? Karena di situ ada roh. Misalnya Arjuna, rohnya apa? Roh Bathara Indra. Kalau ada roh Tuhan di tempat Anda, itu kamu baru berhak ke surga. Oh, berarti jelas. Ya. Nah, begitu saya baca Injil, kok caranya gini. Setelah saya naik, nanti akan roh yang itu ada. Ya. Roh yang nanti akan membimbing kamu, roh penolong. Ya itu yang saya cari sejak dulu. Maka saya langsung masuk Kristen. Maka saya akan bertanya teman-teman, masuk gitu. Ini. Nah, sekarang Anda nggak ada di tempat Anda ada semacam ini. Kalau nggak ada ya, nah ini. Kalau kamu betul-betul dunia roh, ya kamu harus kemasukan roh Allah. Kalau tidak, kamu tidak akan kemasukan roh setan terus. Nggak mungkin kosong sini. Wah, setan terus datang terus mengganggu kamu. Dan prinsipnya iblis tidak boleh orang lulus masuk surga. Kalau bisa masuk neraka semua, seluruh isi dunia. Caranya gimana? Dia selalu memakai orang-orang, memakai bagaimana supaya orang ini tergantung pada iblis. Nggak tindakannya, atau kalau dia jadi orang hebat ya ada roh iblis, ada sini roh jin. Kalau roh kudus tidak. Kecuali orang-orang Kristen yang hanya kekristenannya hanya di mulut ya. Itu roh kudus mungkin dia berduka. Karena apa? Dia memakai roh-roh lain juga. Lah ini orang Kristen harus tahu gitu. Iya, gitu. Jadi kalau hanya sekedar Kristen begitu, ya bisa terkecoh pasti. gitu. Ya. Iya. Kalau berarti kalau dari keuraian Pak Tejo ini tadi, di dalam ilmu kebatinan itu orang kalau bisa satu kemasukan roh seperti Arjuna, kemasukan rohnya apa itu Wisnu bisa gitu ya. Itu berarti dia itu menjadi orang yang ampuh Seperti Bathara Wisnu. seperti Bathara Wisnu. Iya. Berarti kekristenan itu malah luar biasa ini ya. Kita ini dimasuki oleh roh Allah, yaitu roh kudus. Iya. Berarti kita ini itu jalan Tuhan. Ya, tapi bedanya kalau orang itu bisa kesombongan, mesti kesombongan. Misalnya saya memegang Bapak, lalu Bapak tidak sadar bahwa saya seperti hipnotis hebat saja, itu kan kesombongan. Itu seperti yang ditayangkan. Iya. Tetapi kalau roh Tuhan Allah itu untuk memenangkan jiwa. Harus bisa menyembuhkan orang, tujuannya untuk mengenalkan Kristus, ini Kristus. Jadi bukan untuk show. Untuk show, bukan. Untuk memenangkan jiwa ini. Jiwa kita bawa ke Kristus melalui mujizat-mujizat, melalui kepandian yang diberikan Tuhan pada kita. Dan tidak monopolis. Semua orang Kristen bisa, kalau betul-betul dia mau menjadi alat Bapa di surga untuk memenangkan jiwa. Jadilah bangsa menjadi milikku. Itu ada Markus terakhir. Maka Kristus itu adalah ada roh manusia ada. Pada saat disalib kan, mengapa engkau meninggalkan kami? Itu roh manusia. Tetapi digubel sama roh Tuhan. Lah ini manusia ini manunggali kalau sama Gusti. Kalau kita digubel oleh roh Allah yang tampak Allah, waduh, tumpang tangan hidup manusia itu seperti Kristus gitu. Iya, itu digubel sama roh Allah. Nah, ini maksudnya Tuhan Yesus tuh kita itu roh manusia, tapi Roh Kudus begitu menguasai sehingga otak apa ini itu Roh Kudus yang memimpin kita. Itu manusia Kristen. Amin. Jadi kita juga orang kalau kebetulan ngomongnya kebatinan, Kristennya supranatural loh, Kristen supranatural. Hal yang tidak mungkin jadi mungkin, itu orang Kristen. Jadi orang Kristen ya orang yang istimewa. Kita tidak perlu banyak-banyak Pak, kecil aja Pak. Seperti garam Pak. Tapi jangan apa sayur tanpa garam Pak gak enak. Maka di Indonesia kita butuh Kristen yang kualitas, bukan kuantitas, kualitas. Satu orang bisa memenangkan 1000 jiwa, 2000 jiwa. Kalau itu kualitasnya baik. Tapi sebaliknya kalau Kristennya kualitasnya jelek, hanya kuantitas, banyak Kristen tidak akan memenangkan apa-apa. Seperti di luar negeri itu saya kekristenan hancur semua, di Eropa hancur, di Amerika Serikat hancur. Yang lumayan malah Amerika, banyak orang Kristen itu yang benar, bisa sungguh-sungguh banyak. Iya, tuh. Nah ini kalau kita mengungkap tentang kekristenan, yang mengajarkan tentang kasih, itu di ilmu putih juga mengungkapkan. Waduh, sama. Ini kalau kita tidak hati-hati, itu apa perbedaannya antara orang Kristen dengan orang yang menyandang ilmu putih? Ya, namanya rohnya berbeda ya Pak ya. Kita roh jin putih. Ya.
Jadi kita hanya taunya kebaikan, tidak pernah sakit hati. Tetapi ya kalau untuk kepepet sekali masih boleh membalas. Kalau kekristenan kan tidak bolehnya. Dan rohnya berbeda. Kita roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus, dia roh jin putih. Misalnya saya dulu jin bima. Sama-sama baiknya, tapi saya tidak masuk surga karena tidak dikenal oleh pemilik surga. Itu aja. Tapi tindakannya seperti sama. Tetapi rohnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan ini tidak. Terakhir saya ketemu guru saya waktu jin putih. Saya tanyakan, dia akan meninggal. Dia tahu matinya. Besok 2 minggu saya siapkan, saya mungkin sudah akan dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan katanya. Saya mengatakan, loh kok Bapak dipanggil Tuhan kok nangis? Nah, saya belum tentu selamat. Loh, gurunya tidak selamat apalagi saya gitu. Ya, saya kecewa sekali, sangat kecewa sekali. Saya sudah topo gantung top salah, saya kerjakan. Tapi terakhirnya dia akan mati pun sudah tahu hari mati. Kok dia masih mengatakan, ya mudah-mudahan aku selamat. Mudah-mudahan amal baik itu diterima di Tuhan. Loh, kalau Bapak belum tentu masuk, apalagi saya, Pak. Ya kamu berdoa tuh di sini supaya masuk surga. Loh, kok lucu caranya ini. Kan tidak ada jalan kepastian. Nah, kita minta kepastian. Mengapa saya kalau ditanyai teman-teman, mengapa masuk kita? Karena dalam bahasa ada kepastian. Saya agak kaplingnya di surga. Dan itu ada ayatnya. Tidak ada seorang nabi seperti Yesus yang mengatakan, aku sudah ada tempat di surga, di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Loh, hebat. Itu yang hebat di situ. Lain ya, kebatinan putih sama orang Kristen lain. Kecuali kebatinan putih sama orang Kristen yang hanya mulut, lebih hebat orang kebatinan putih. Maka kok bisa gini, aku nggak bisa lah, nggak perlu bisa ngapain, harus bisa. Misalnya seperti di TV ada penampakan ngapain, mulai setan, mulai duit lain. Nah, untuk hidup, budaya kebenaran, mencari jiwa. Jangan mencari iblis, ngapain iblis dicari, nggak usah. Dia pakai dicari, makin seneng, dia membutuhkan saya, makin dipakai sama iblis. Iblis ada di samping kita, nggak usah kita kubris. Jim ada di tepi saya, mungkin di sini ada Jim. Nah itu dulu Pak Tejo, dalam arti kalau dari kita mengenal ya, maksudnya Pak Tejo atau dari ilmu Pak Tejo kan sudah istilahnya sudah tingkat tinggi. Ya. Tapi kenapa tingkat tinggi ini dengan kesaktian kan sebenarnya sudah di pandangan manusia yang orang sakti, terhormat, melihat orang saja bisa tahu ABCD-nya gitu. Tapi kenapa kok ilmu ini yang dicari kelihatannya susah payah sampai susah payah? Iya. Ini Pak Tejo bisa menguraikan tentang bagaimana itu mencari ilmu ini juga, dan akhirnya yang begitu setia misalnya begitu kok dilepaskan gitu ya? Ya gini ya, kalau kita ilmu putih itu satu ya, mati raga. Kalau di dalam kekristenan kan saya lihat kok tidak haruskan puasa, tidak. Memang kita harus puasa kalau kita menghadapi yang berat, tapi tidak harus diharuskan Tuhan, tidak. Hanya laku yang benar. Di sana enggak Pak, kita harus mati raga. Seperti saya harus topong gantung. Kita gantung di tepi jurang, di pohon tinggi, sampai 3-5 hari nggak makan, enggak. Nah teman-teman saya kadang-kadang hilang, ya sudah selesai, jatuh di gelang kan mati, atau dimakan harimau, dimakan ular, ya sudah selesai hidupnya. Kalau yang masih dipilih Tuhan ya hidup Pak. Saya dulu mengatakan itu. Topo range tidak boleh ngelasani wong, tidak boleh. Topo kungkum sampai berhari-hari, ya sampai bisa sampai 40 hari 40 malam untuk kungkum saja. Hanya makan, kemudian kungkum lagi kita bertapa. Nah itu untuk mendapat kualitas jin yang luar biasa. Ya, itu kita jalani semua Pak. Nah ini saya jalani semua. Pada yang terakhir kalinya saya akan ketemu Tuhan Yesus. Saya itu bertapa di atas Gunung Merbabu. Itu paling angker. Banyak jin-jin, kodam-kodam, raja jin ada di sana. Nah begitu bertapa, saya harap oleh karena di gunung kan dekat dengan surga. Selesai bertapa saya lapar. Saya Allah yang Maha Suci, saya ingin makan. Saya itu ingin makan, saya lapar. Tidak ada 5 menit Pak, seperti ini tiker Pak, perlu dengan makanan Pak. Saya makan sama teman-teman. Selesai makan, senang tau kita berdoa, nyanyi-nyanyi, uro-uro ya, uro-uro dalam bahasa Jawa. Terus kemudian turun, itu ada Bapak Lurah yang ada hajat perkawinan. Saya lihat lauknya sama dengan saya, dan dia kehilangan 7 piring. Nah yang saya makan itu. Nah dari situ saya tahu bahwa Allah yang saya sembah itu pencuri.
Saat itu saya tidak percaya, saat itu sudah melepaskan diri, saya tidak mau lagi bertapa, saya tidak mau, saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan kalau kamu sulit saya cari, saya lebih baik dari ateis, sama-sama masuk neraka. Nah, saya ikut Tuhan, ikut sudah setengah mati, tetap mencuri. Apalagi setelah saya ketemu Mbak Dukun saya mengatakan bahwa saya sendiri belum tentu apa masuk surga atau tidak, itu urusan Tuhan. Ayo, apalagi jatuh 2 kali saya sudah. Setelah itu saya lepas, tidak mau walaupun ada jin Bima tempat saya. Hanya pada waktu saya lepas jin Bima, saya ajak ngobrol-ngobrol, dia mengatakan jangan ditinggalkan, kamu putus asa, ya nanti kamu akan mendapat guru yang lebih baik, ya gitulah. Hanya wawancara itu saya sama jin Bima. Tiap jam 12 malam sama wawancara, tapi saya tidak puas. Lah ketemu kekristenan, lah ini mulai saya kuliah di sini. Karena apa isi Alkitab ini? Saya tidak tanya pada pendeta, saya tanya pada jin Bima, benar nggak? Betul. Tanya bagaimana itu misalnya? Saya misalnya, itu Yesus itu pernah hidup, pernah. Saya kan tidak tahu Yesus, hanya cita-cita itu Yesus dipenang, berarti pernah nih. Ini orangnya suci, tidak pernah ada cacatan, satu titik noktah pun di dalam hati Kristus tidak ada. Hitam, putih, betul. Ya saya mengatakan jin Bima, tolong aku kenalkan. Oh, anggaplah saya itu Kristus, gitu. Gak mau kenalkan, gak mau kenalkan dia, gak mau. Setiap hari gitu ya. Saya baca Alkitab dulu. Kita begitu sudah mapan, saya ya, kita kira sudah hampir 1 tahun saya baca, saya tertarik. Pertama tertarik itu aku adalah jalan kebenaran dari hidup ini yang untuk saya tidak akan lupa ayat ini. Oh, ikut aku adalah jalan kebenaran, gimana toh? Kristus ini saya baca. Berarti hebat juga orang Kristen ini. Saya hanya mengapa ini buku ini dianggap buku kafir oleh keluarga kamu? Kafir ini buku kafir, jangan kamu baca. Ternyata di dalam kekafiran buku ini saya menemukan jalan kebenaran. Oh gini toh caranya. Apalagi dengan ada roh penolong. Wah saya makin senang. Wah tiap hari baca walaupun keluarga saya anti Kristen, tidak senang kekristenan. Tapi saya baca pada waktu tidur lelap, keluarga saya jam 12 baca dengan ahli-ahli yang paling kecil. Kalau besar kan, kalau ketahuan keluarga kan dibakar. Nah jadi kecil itu saya baca terus sambil meneteskan air mata. Nah, setelah saya siap, saya panggil jin Bima. Nah saya tahu tentang kekristenan ini, saya cerita, ah, itu betul itu. Nah, mengapa kamu tidak mengalahkan Kristus? Loh, aku Kristus. Saya Kristus, nyembahlah saya. Nanti saya beri apa yang kamu inginkan. Seperti di Kristen. Apa mujizat, saya beri semua. Oh tidak, saya penting saya ingin yang memiliki ini adalah Kristus. Saya ingin kenalkan. Tidak ada rame sama saya. Tidak akan bisa lepas, Pak. Begitu Yesus, kalau memang engkau adalah Allah yang aku sembah dan terakhir kali saya selama hidup, saat ini aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, jin Bima pergi dari saya, pergi. Nah itu, saya kemasukan Roh Kudus. Belum, ya, dia pergi. Kalau saya tidak ada Roh Kudus, tidak akan pergi. Balik terus. 5 hari itu sampai hampir mati saya. Tesnya tinggal 60 saya. Karena pertahanan roh. Dia masuk lagi, saya tolak masuk karena kita kalah. Kuasanya kuasa mereka, Pak. Itu. Setelah terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus ini, berarti bagaimana dengan ilmu? Wah hilang. Langsung saya tidak bisa membaca. Di sewayo metu geti ya langsung. Sudah tidak ada apa-apa kekuatan kita. Sudah kita jadi manusia saja sangat biasa. Ya itu saya katakan bahwa ilmu ini semua itu tidak ada artinya dengan adanya Roh Kudus. Karena saya merasa loh saya surga milik kita. Tinggal kita bagaimanapun kita merawat Roh Kudus supaya Roh Kudus betul-betul menjiwai, menguasai kita. Sehingga pada waktu dipanggil kita diberi waktu untuk bertobat dan kita masuk surga. Gitu. Ya. Maka saya sudah tidak ada, maka ada pameran-pameran, ada kesaktian untuk saya biasa. Sudah kecil sudah saya lakukan semua. Saya tahu semua itu. Tentang kesaktian itu gitu ya. Iya. Tentang termasuk kekebalan, sibla, mencuri. Seperti Anda mendatangkan uang bisa saya dulu. Itu ada 4 jin. Jin yang pertama itu bentuknya sangat menakutkan. Kalau Anda takut tidak dapat uang. Jin kedua ini seperti kepala. Kepala itu datang menelan kamu. Kalau tidak sakit lulus. Jin ketiga baunya busuk sekali. Seperti batang. Kamu tumpah-tumpah nggak dapat. Yang ketiga Anjasporo, jin Anjasporo itu wanita cantik. Kalau seksnya Anda tergugah, kamu datang. Kalau 4 ini bisa uang datang sendiri. Uang datang sendiri bukan. Itu berasal dari apa? Orang-orang yang tidak zakat. Itu curi itu. Orang-orang korupsi itu uangnya di situ semua.
Tapi begitu Anda terima, Anda harus terima kasih, Anda pegang, ya. Setelah itu Anda tidak boleh pakai selama 1 minggu. Ada suara kayak ono kono, hakmu ini, ya, gitu. Kalau langsung kita pakai, begitu kita ambil berubah dari apa? Dari itu daun. Iya, 4 sih itu. Jadi kuasa kegelapan pun Bisa mendatangkan uang, Pak. bisa mendatangkan uang, bisa. dan sepertinya ajarannya juga baik ya, Iya. bagi-bagi rezeki. Iya. Tapi itu dari iblis, bukan dari Tuhan, ya. Maka penting orang Kristen sekarang itu harus hidup di dalam Roh Kudus, itu penting. Tidak ditipu, tidak ada kesengsaraan, tidak ini. Kita lepas dari itu semua, betul-betul. Di dalam kekristenan yang tinggal di Jawa umumnya, itu masih ada kepercayaan yang namanya Netudino, Ya. seperti Senen Kliwon atau Rebu Legi begitu. Ya. Dan itu harus diuri-uri, katanya itu menjadi budaya leluhur sekalipun di dalam kekristenan. Ya. Itu bagaimana asal usul dan warna dari sisi okkultisme gitu? Kalau itu sebetulnya hitungnya Jawa, kembali lagi ya. Dunia kejawaan itu adalah dunia perjanjian antara kita dan roh penguasa udara. Nah, sampai ada timbulnya Kliwon, Wagun Kliwon itu hitungan Jawa itu juga dari orang-orang sastrawan Jawa yang dapat ilham dari penguasa udara. Nah, jadi gue nek kudu Senen Wage iki jelek, baik, itu mereka perjanjian. Nah, kalau perjanjian sama Tuhan kita kan semuanya baik ya. Ya, enggak usah gitu. Karena perjanjian ini dan kita memasuki Kolobendu. Ya sekarang itu Kolobendu namanya. Pasar ilang kumandange kali yang kedua. Pasar ilang kumandange soal ya. Enggak pernah ada tawar-menawar, transaksi langsung jadi. Kali ilang kedungi artinya di tepi-tepi kali sudah dipasangi semen, enggak gedung, enggak ada. Ya. Uang wedok kedua kemene, banyak orang perempuan yang melacurkan diri, menjual badannya, mencari pekerjaan seperti gabah di interi atau hubung nggak dapat pekerjaan semua. Roh menjadi murah harganya, orang membunuh tanpa tahu. Itu kalau bendu, di mana jin-jin dilepaskan. Sekarang lepas jin ini, dilepas untuk mengganggu manusia. Jadi sekarang, kenapa gitu psikologi mengatakan ini memang roh. Nah, setelah ini semua, datanglah Ratu Adil. Ratu kan perempuan ya Pak. Ini adalah suaminya, namanya Raja Adil. Tapi mengapa ya Ratu Adil? Yang mempelai perempuan. Dulu saya tidak bisa menjawab. Yang juga bisa menjawab. Kok Ratu? Berarti perempuan. Dikira Megawati? No. Tidak. Ya. Terus Noto Negoro misalnya. Kang menang Noto. Jadi perjanjiannya harus no. Wakilnya harus to. Kalau tidak ini huru hara terus. Karena perjanjian Noto. Perjanjian kita sama itu leluhur kita itu Noto. Yang memimpin akhirnya no, yang wakilnya harus akhirnya to. Selama ini tidak ada huru hara terus. Nah, sampai kedatangannya Ratu Adil, itu yang terakhir pungkasannya zaman nanti. Tapi di dalam Joyoboyo itu bukan 1000 tahun damai, tapi 100 tahun damai. Nah, Ratu Adil itu mempelai perempuan. Di situ dikatakan balane klabang kalau jengking yang mau iso. Klabang kalau jengking artinya orang yang sederhana tapi doanya didengar Tuhan. Itu artinya. Saya cari itu siapa di kelompok ini. Yang pimpinnya ratu siapa? Ternyata mempelai perempuan siapa? Gereja. Cocok dengan ini. Bukan Raja Adil itu, Ratu Adil disebutkan. Ratu adalah perempuan. Nah, maka wah Megawati wah ini mesti makmur kok orang makmur. Kecewa semua rakyat, ya kan? Dikira ini Ratu Adilnya, ternyata bukan. Saya katakan pada teman Ratu Adil itu, Ratu itu hanya sebutan rohani. Apa ini? Nah, itu mempelai Kristus. Kita ini gereja. Ya berarti harus ke atas, menguasai. Selama kita tidak di atas, semakin tidak Indonesia nggak akan mati. Yakin sudah. Biasa. Iya. Ternyata sebenarnya di dalam hal itu pun sudah menguraikan tentang Kristus dan jemaatnya. Iya. Seperti dunia roh. Ya, seperti Aji Soko. Nah, tentang Hono Coroko ini juga menarik kita. Hono Coroko ya, Dota Sawala Padha Jaya Moga Bathara ya. Hono Coroko itu dari Hono Caroko, ada utusan.
ya Padha Jayana ya ndak ana caraka Drata Swala datang Swala yang diutus itu tidak pernah melawan perintah, disuruh apapun mau. Padha Jayana artinya yang diutus sama yang mengutus itu sama saktinya, sama derajatnya. Kalau yang utus bupati ya bupati sendiri yang datang. Kalau itu Tuhan ya Tuhan sendiri yang datang, itu maksudnya. Moga bodongo di marganing pati, artinya dia mati untuk kepentingan orang banyak. Siapa? Yesus. Jadi huruf Jawa Hono Caraka itu berarti ada utusan. Hono Caraka utusan. Drata Swala. Datang Swala, artinya dia tidak melawan perintah yang memerintahkan. Padha Jayana sama-sama saktinya, yang merintah sama yang diperintah. Biasanya kalau yang perintah raja, yang diperintah patih gitu toh. Ini sama-sama saktinya. Gitu. Moga bodho marganing pati, artinya dia mati untuk kepentingan orang banyak. Itu berarti menubuatkan tentang Kristus itu sendiri. Kedatangan Kristus. Iya. Kalau kita orang Kristen sudah tahu. Iya. Bagaimana dulu Pak Tejo maksudnya bisa masuk ke Kristenan itu? Iya. Jadi pertama setelah saya tadi sakit hati sama Mbah Dukun saya, sama kemudian saya nganggap bahwa Tuhan saya itu pencuri. Saya itu setelah praktek saya putar-putar kota. Nah, kebetulan saya ingat pada teman-teman kalau di sini di Gondomanan itu ada seorang penjual bakmi namanya Pak Willy. Nah, itu yang mengenalkan kitab suci sama saya pertama adalah Pak Willy. Nah, Pak Willy saya datang ke sana, saya itu susah. Pak Willy berkata, "Oh, Pak Tejo kok kelihatannya ini anaknya Pak Kong itu, ya, kok kelihatannya murah durja. Loh, kok tahu kamu?" "Ya, kelihatannya dari tampak-tampak ini." "Nah, ada orang apa?" "Orang Kristen." "Oh, orang Kristen." Ya saya makan tuh. Dia tuh sambil seperti sambil melotot matanya melihat saya sambil berdoa. Lah saya marah tuh. Orang kebatinan kalau dilihat lama kan marah, tidak nantang. "Kamu menantang saya? Kamu orang Cina ya? Jangan main-main sama saya santet kamu." "Bukan Pak, saya hanya kasihan sama Pak Tejo. Karena Pak Tejo itu susah, saya katakan tadi susah." "Ya lalu gimana? Saya akan bantu Pak Tejo, mau nggak?" "Apa?" "Ini coba. Bapak tuh pernah lihat Injil?" "Oh iya, itu buku, saya tahu itu buku kafir itu." "Ini bukan." "Wah, saya tidak mau baca itu." Wah, semua keluarga besar Papa mau ramai kalau saya baca itu buku kafir. "Bapak pernah naik Mercy?" "Iya, saya punya Mercy, Bapak saya punya Mercy." "Enak nggak Pak?" "Enak." "Kok tak tahu Bapak ini kafir, kok Bapak tidak pernah baca?" "Oh ya benar." Orang itu betul Pak. "Iya ya, aku nilai kafir kok, saya belum pernah baca." Ya saya baca, lah mulai tertarik itu lah sampai 9 bulan. Maka Roh Kudus melalui Pak Willy itu memberikan pada saya kitab suci yang saya baca. Saya senang baca rohani dan itu ketemu. Disitulah di ayat di Yohanes mengatakan aku adalah jalan kebenaran hidup, itu mulai saya tak terus tiap hari saya baca, itu apa maksudnya? Kok betul-betul Kristus tuh berani menjamin kita gitu. Ternyata dia memiliki anak Allah. Apa anak Allah? Oh, itu seperti kunci, ada anak kunci. Jadi yang tahu kamar surga itu yang anak kuncinya ini mana? Pak Tuhan Yesus, karena dia berasal dari sana. Nah, ini yang menjadi kekuatan pada saya untuk bertanya pada jin. Saya tidak bertanya pada pendeta, tidak. Kitab suci tidak saya tunjukkan pendeta, aku ajar rendah. Saya tidak percaya pendeta itu sama-sama manusia. Saya jin putih yang katanya tidak pernah berbohong. Ya tidak pernah berbohong. Yesus saja ada. Ini palsu? Tidak palsu. Banyak bahasa. Jadi saya yakin bahwa ini tidak palsu. Iya. Nah, dari situ saya kenal Yesus. Sederhana sekali. Tidak usah pakai topo di gunung. Nah, ini yang luar biasa untuk saya. Tidak perlu pati pendem. Waduh, tidak perlu mati raga. Saya malah berpikir, oh, anak kita memeluk agama terus kita terlalu banyak mati raga, takut-takutnya jin datang. Takut, kita paling takut jin datang. Kalau doa puasa ya. Tetapi kalau sampai mati seperti saya, topo ngeli, topo ganti, topo bisu, tidak ngomong rapo, tidak mau menjawab. Ya atau repot itu, nanti ada konsul pasien gawat, kita nggak mau menolong kan gitu, repot. Kadang-kadang sebelum topo bisu saya sudah serahkan pasien pada teman-teman. Aku bisu 1 minggu nggak mau keluar kamar, kan aneh kan. Ya, saya ini berbicara
sebagai bekas paranormal, kemudian dimenangkan Tuhan Yesus untuk masuk Kristen dan sekalian menjadi pengikut Kristus. Yang saya usahakan supaya saya beretiket supaya saya setia pada Dia dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saya berpesan pada orang-orang Kristen di Indonesia ini. Anda tahu Anda sudah kemasukan Roh Kudus. Roh yang paling tua, yang bilang bukan Alkitab, yang bilang adalah Mbah Dukun, di mana saya pernah berada di sana, dan dia mengatakan roh paling tua, yang paling hebat, yang memasuki diri saya setelah saya masuk ke Kristenan, yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu orang yang bisa mengucapkan itu orang yang kemasukan Roh Kudus. Kalau tidak mungkin bisa mengakui Tuhan. Nah, itu pelihara Roh Kudus. Dengan cara apa? Banyak bersekutu dengan teman-teman, banyak berdoa, banyak baca Alkitab tiap hari. Kalau andanya makan tiap hari 3 kali, masak baca Alkitab 1 jam saja nggak bisa. Harusnya bisa kamu baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab, memperdalam Alkitab, terus bersekutu dengan teman-teman satu gereja, berdoa bersama-sama. Terus Anda berdoa pada Tuhan, Tuhan kira-kira tugas apa yang akan kamu berikan pada saya, di samping saya sebagai mahasiswa, di samping sebagai dokter, di samping saya sebagai seorang pedagang. Nanti Tuhan akan berkata, oh serahkan uangmu untuk penginjilan, atau sebagai dokter Anda nanti bicara kesaksian tentang hidupnya, atau Anda sebagai seorang mahasiswa yang tertarik untuk menjadi suatu penginjil suatu daerah. Nah, itu melalui gereja. Maka gereja-gereja, tolong gereja-gereja sekarang jangan hanya pertemuan di hari Minggu, tapi tumbuhkanlah mencintai Tuhan Yesus pada jemaat ini, supaya jemaat ini bangun untuk bersama-sama mencari jiwa yang masih banyak di Indonesia, terutama orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena Kristen hanya Kristen KTP, Kristen hanya Kristen dibaptis, Kristen hanya dilahirkan di kalangan orang Kristen, tapi dia tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak memiliki pekerjaan roh sama sekali di dalam kehidupannya. Itu itu diangkat supaya dia betul-betul merasa bahwa kekristenan yang sekarang ini harus aktif. Untuk apa? Untuk satu, berdoa pada Tuhan kita, bersekutu untuk negara kita, dan juga kita pergi keluar gereja untuk memenangkan jiwa-jiwa.